Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya antum, kamu semua yang di sana? Wahai mbak bro yang keren-keren, cantik-cantik, manis-manis, mantep-mantep. Juga bagaimana kabar kamu yang di sana, mas bro yang tentunya juga keren-keren, juga manis-manis, juga mantep-mantep ya, ganteng-ganteng. Bagaimana kabar kamu semuanya? Ya harapan aku sih kalian semua dalam lindungan Allah, kalian semua mendapat petunjuk, dan semoga Allah memudahkan memahamkan agama untuk kalian semuanya. Dan gak lupa aku doain untuk kamunya di sana ya. Semoga banyak duit, banyak rezeki, yang masih jomblo cepat dapat jodoh, yang sudah mendapat jodoh semoga banyak anak dan banyak rezekinya, tentunya seperti itu. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, pola makan, olahraga yang cukup, selalu cuci tangan untuk makan, sudah makan, sebelum makan cuci tangan sehingga keadaan bersih dan menyehatkan. Dan juga jangan lupa untuk jaga pola minumnya, yaitu minuman yang menyehatkan tentunya, meminum vitamin yang bagus sehingga nanti badan kita itu bisa fit gitu. Kali ini aku akan membuka pelajaran tentang yaitu perjalanan Syekh Muhammad Ibn Hizam, atau risalah perjalanan silsilah beliau, yaitu Syekh Ibn Hizam adalah salah satu ulama kibar di Yaman. Dan aku akan membacakan secara lengkap ya, yaitu judul kitabnya itu Tafsirul Anam bin Nubjatin min tarjumati fadilatis Syekh Al-Faqih Muhammad bin Ali bin Hizam. Dan kitab ini ditulis oleh Syekh Abu Fairuz Abdurrahman bin Sukojo Al-Indonesia Al-Jawi. Semoga Allah memaafkannya. Nah, itu penulisnya ya. Dan sekarang langsung aja aku akan membacakan silsilah atau perjalanan Syekh Ibn Hizam yang telah di dalam kitab ini, yaitu judulnya Kegembiraan Insani, biografi singkat Syekh Al-Yamani Muhammad bin Hizam Al-Badani. Semoga Allah menjaga beliau. Langsung aja ya, yaitu bab 1, biografi singkat Fadilatus Syekh Muhammad bin Ali bin Hizam Al-Badani. Semoga Allah menjaga beliau. Pasal 1, tempat dan tarikh kelahiran. Syekh Muhammad bin Ali bin Hizam, semoga Allah menjaga beliau, dilahirkan di Kabupaten Bagdan, Provinsi Ib, yang berjuluk di Al-Liwalul Akhdar, atau disebut bendera hijau karena kesuburannya yaitu pada tahun 1400 Hijriah. Beliau lahir dari keluarga Al-Fadil yang cukup terkenal turun-menurun di wilayah Ib, negeri Yaman. Pasal 2, keutamaan beliau secara ilmiah. Beliau sejak kecil menyukai urusan agama, sehingga beliau rajin mempelajarinya dan menghafal Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hal itu adalah termasuk alamat petunjuk yang bagus. Allah Ta'ala berfirman pada para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Akan tetapi Allah menjadikan pada diri kalian rasa cinta pada keimanan, dan Allah menjadikannya indah di dalam hati-hati kalian, dan Allah menjadikan kalian benci pada kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk sebagai karunia dari Allah dan kenikmatannya, dan Allah itu alim, maha mengetahui, dan hakim, maha penuh hikmah. Yaitu surah Al-Jirat ayat 8 dan 7.
Dan dalam usia yang masih sangat muda, beliau diberkahi taufik oleh Allah Ta'ala untuk bergabung dengan Darul Hadis yang dipimpin dan diasuh oleh Al-Imam Al-Alamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Wadi'i rahimahullah di Damat, Provinsi Sudah, Yaman. Dan beliau dengan tekun selama beberapa tahun menghafal dan mengambil ilmu di sana hingga Al-Imam Al-Wadi'i meninggal dunia. Semoga Allah merahmati beliau. Lalu beliau melanjutkan belajar di sana kepada Syekh kami Al-Imam Al-Alamah Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Juri. Semoga Allah menjaga beliau selama lebih dari 15 tahun sambil mengajar para murid yang lain. Termasuk dari keutamaan ilmiah Syekh kami Muhammad bin Ali bin Hijam, semoga Allah menjaga dan memelihara beliau adalah persaksian para ulama tentang beliau. Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah berkata tentang beliau dalam kitab terjemah nomor 326 halaman 57 cetakan Darul Azhar. Beliau menghafal Al-Quran, Bulughul Maram, Umdatul Hakam, Riyadhus Shalihin, dan Sahih Muslim. Selesai. Syekh kami Yahya Al-Hajuri hafizahullah berkata tentang beliau dalam kitab Tabaqat nomor 99 halaman 62 cetakan Darul Hadis. Beliau kokoh menuntut ilmu dengan adab dan ketenangan, menghafal Al-Quran, Sahih Muslim, Sahih Musnad, min laisa fi sahihain, penelusur, punya tahqiq juz ke-9 dari Fardhu Bari, punya risalah Fathul Manan fima soha min masukil Quran, dan risalah tentang puasa. Selesai. Syekh kami Tariq Al-Badani hafizahullah berkata tentang beliau termasuk dari masyayikh Darul Hadis dan termasuk murid Darul Hadis yang paling menonjol, sampai bahkan Syekh kami Yahya hafizahullah berkata, insyaallah jika kami keluar untuk berdakwah, Muhammad bin Hijam menggantikan aku. Selesai dari ucapan Syekh. Dan beliau memang layak untuk itu. Beliau termasuk orang yang Allah bukakan pada mereka hafalan Al-Quran, fikih, mustalah, akidah, hadis, dan cabang-cabang ilmu yang lain. Dan beliau kokoh di atas manhaj salafi. Dan yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah yang diberikannya kepada yang dihendakinya. Dan beliau punya syarah-syarah, diantaranya adalah Syarah Bulughul Maram, Fathul Alam, Dirosah Hadisiyah wal Fiqhiyah lil Bulughul Maram. Dan syarah beliau untuk kitab ini melampaui kebanyakan dari syarah-syarah yang ada di lapangan. Maka semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan dan memberikan manfaat dengannya. Dan beliau punya syarah terhadap Limiyah Syekhul Islam itu Taimiyah telah dicetak. Dan beliau punya Ifatul Anam fil Ahkami Syam telah dicetak. Dan beliau punya Fathul Manan fima sohah min mansukhil Quran telah dicetak. Dan beliau termasuk yang bergabung dalam tahqiq Fathul Bari. Dan beliau punya tahqiq terhadap Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Dan kitab Al-Mughni itu ciptakan Qudamah ya. Jadi beliau sudah dicetak. Itu kalau nggak salah itu terdiri 30 jilid dan itu sudah terbit itu ya. Wallahu alam. Aku lanjutkan lagi ya. Selanjutnya. Dan beliau punya kitab Al-Muntaqo minal kafiyah tisi Safiyah karya Ibnu Qayyim sedang diproses percetakan, dan Syarah Fathul Majid sedang diproses percetakan, dan Munkaratun Syai'ah Yajibul Had Minha, dan beliau punya karya yang lain. Kita mohon kepada Allah untuk kami dan beliau taufik dan kelurusan. Selesai. Penukilan dari kitab Al-Ar-Dusi Syar'i Al-Qajub Al-Mufari Muhammad As-Sarbini halaman 83. Ini kurang lebih 10 tahun yang lalu. Adapun sekarang telah bertambah kebagusan beliau dengan seizin Allah dan karunia-Nya, kehafalan beliau, tulisan beliau, khutbah beliau, ilmu beliau, dan yang lainnya, yang tidak membiarkan seorang pengamat yang adil masih merasa ragu bahwasanya Syekh Muhammad bin Hijam Al-Fadil adalah termasuk dari fuqaha
Mujtahidin. Abdul Malik As-Alabi, semoga Allah menghormati, berkata, tulisan seseorang adalah alamat dari akalnya, bahkan dia adalah tolak ukur nilai dia dan penunjuk keutamaannya. Ya Tamatud Dar As-Alabil, halaman 1, nomor 1 halaman 400. Beliau semoga Allah menghormatinya juga berkata, akal-akal para tokoh itu ada di bawah tombak-tombak pena mereka. At-Tamsil wal Muhadarah At-Salabil, halaman 36. Saudara kita Rashid Al-Jazairi hafizahullah berkata tentang Syekh Muhammad bin Hijam hafizahullah, adapun sekarang maka sungguh telah bertambah hafalan beliau dengan hadis-hadis Mufaradil Bukhari, sehingga berkumpullah untuk beliau hafalan As-Sahih, As-Sahihain, hafalan Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, As-Sahihul Musnad min Sahihain, As-Sabin Nujul, Afiyatul Iraqi fil Mustalah, Alfiyah Ibni Malik fil Nahwi, Kitabu Tauhid, Mantan atau Tawiyah, Syair Imridihi. Ini ditinjau dari sisi hafalan. Adapun ditinjau dari sisi karya tulis yang telah cetak, yaitu berikut. Sekian dulu ya. Aku telah membacakan dari sebuah kitab yang bagus, yaitu tentang perjalanan risalah Syekh Muhammad Ibnu Hijam, salah satu ulama kibar Ahlussunnah wal Jamaah, ahli hadis di abad ini. Sekian saja dari aku. Insyaallah kalau ada waktu nanti kita sambung lagi. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Jangan lupa juga jaga pola makan. Dan aku doain semoga kamu-kamunya yang di sana yang telah bergabung di video aku doain kalian yang belum jodoh dapat jodoh, yang sudah berjodoh mendapatkan anak banyak dan rezeki yang banyak. Dan sekian saja ya. Aku dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.